daun nanas yang biasanya dibuang atau dibakar bisa berubah jadi bahan yang dipakai oleh Nike, Hugo Boss, sampai Zara. Jauh sebelum dunia sibuk ngomongin sustainability, ratusan tahun lalu di Filipina, masyarakat lokal sudah lebih dulu menemukan sesuatu yang unik dari tanaman nanas. Sekitar akhir abad ke-16 hingga awal abad ke-17, setelah nanas diperkenalkan di Filipina, orang-orang di sana menyadari bahwa daun nanas punya serat yang sangat kuat, panjang, dan halus. Hasilnya adalah kain pinya. Kain yang tipis, ringan, berkilau alami, dan mahal. Saking mahalnya, sampai hanya dipakai bangsawan, tokoh penting, dan untuk acara seremonial. Kain ini kemudian menjadi bagian dari identitas Filipina, terutama lewat busana seperti barong Tagalog. Selama ratusan tahun, serat daun nanas hidup sebagai tradisi, bukan industri. Nilainya ada, tapi skalanya kecil dan sangat manual. Daun-daun itu lalu dikikis secara manual, seratnya ditarik satu persatu, disambung, dipintal, lalu ditenun dengan tangan. Prosesnya lama, melelahkan, dan butuh keterampilan tinggi. Lalu dunia berubah. Industri pertanian tumbuh besar. Nanas dibudidayakan masif untuk buahnya. Dan daunnya ya jadi limbah. Jutaan ton daun nanas setiap tahun hanya dibuang, dibakar, atau dibiarkan membusuk. Padahal dulu bagian itulah yang dianggap paling berharga. Nah, disinilah cerita dimulai. Seorang perempuan asal Spanyol bernama Carmen Hinojosa datang ke Filipina untuk bekerja di industri kulit. Ia berkecimpung langsung di dunia produksi dan pengolahan kulit hewan. Dari dekat, ia melihat dua hal yang mengganggunya, yaitu betapa besarnya dampak lingkungan dari industri kulit dan betapa banyaknya limbah pertanian yang terbuang percuma, termasuk daun nanas. Lalu, ia memiliki pertanyaan sederhana. Kalau dulu daun nanas bisa jadi kain mewah, kenapa sekarang nggak bisa jadi pengganti kulit? Ia tidak berhenti di ide. Ia meneliti bertahun-tahun, lalu mengembangkan proses industri. Mencari cara agar serat daun nanas bisa diproduksi secara konsisten, kuat, fleksibel, dan bisa dipakai oleh brand besar. Dari riset panjang itu, lahirlah Piñatex lewat perusahaannya Ananas Anam. Piñatex merupakan alternatif produk kulit berbahan dasar tanaman, yakni limbah serat daun nanas. Yang menarik, daun nanasnya tidak diambil dari tanaman khusus. Ini benar-benar sisa panen, limbah yang sebelumnya tidak punya nilai. Piñatex mulai digunakan dalam produk nyata, bukan sekedar pajangan pameran. Meski terbuat dari bahan alami, Piñatex memiliki kekuatan, daya tahan, serta ketahanan air yang sama dengan produk tekstil kulit asli. Piñatex cocok dengan seluruh produk mode seperti pakaian, alas kaki, furniture, dan aksesoris. Saat ini, Piñatex telah digunakan oleh lebih dari 1.000 brand global, termasuk Nike, Hugo Boss, Zara, dan H&M untuk sepatu, tas, dan aksesori. Daun nanas yang dulu dianggap sampah, kini masuk ke rak retail internasional. Tidak berhenti di tekstil, di negara-negara lain, terutama di Asia dan Eropa, limbah nanas dimanfaatkan untuk hal lain. Seratnya dipres menjadi piring sekali pakai sebagai alternatif styrofoam dan plastik. Sementara kulit dan sisa nanas difermentasi untuk menghasilkan cairan pembersih alami dengan memanfaatkan enzim bromelain yang memang kuat untuk mengurai lemak dan kotoran. Carmen Hinojosa mengubah kain tradisi dan limbah pertanian menjadi solusi industri. Di Indonesia sendiri, serat daun nanas masih berhenti di tahap awal. Yang paling sering terjadi adalah penjualan dan ekspor serat mentahnya sebagai bahan baku. Ini bukan cuma cerita tentang nanas, melainkan tentang bagaimana sesuatu yang selama ini dianggap sisa, ternyata bernilai kalau dilihat oleh orang yang tepat di waktu yang tepat. Menurut Sobat Bisnis, sisa hasil alam Indonesia apa yang sebenarnya punya potensi besar tapi belum benar-benar kita seriusin? Tulis di kolom komen ya.